Bagaimana mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19? Melihat perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia saat ini, kita patut bersyukur meski harus tetap waspada. Fase genting gelombang kedua pandemi bisa dikatakan telah berhasil kita lewati. Hal ini berdasarkan indikator jumlah kasus baru dan kematian yang sudah menurun drastis dari hari ke hari. Bahkan tingkat positivity rate kita sudah di bawah standar terkendali yang ditetapkan WHO yaitu 5%. Namun kalangan epidemiolog mewanti-wanti bahwa gelombang ketiga COVID-19 berpotensi terjadi seiring dengan pelonggaran yang diterapkan pemerintah dan mobilitas masyarakat yang meningkat. Juru wabah pun juga memprediksi gelombang ketiga diperkirakan terjadi pada Desember 2021. Maka kesiapsiagaan seperti apa yang mesti kita lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya gelombang ketiga COVID-19? Haruskah menginjak rem atau masih boleh tetap dilonggarkan dengan berbagai catatan? Menurut Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, untuk mengantisipasi kemungkinan datangnya gelombang ketiga COVID-19, pemerintah terus mengingatkan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 belum selesai. Kita tak boleh lengah sehingga harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan memahami deteksi dini COVID-19. Demikian dikatakan Dr. Siti Nadia Tarmizi saat diwawancara Radio Idola Rabu 22 September 2021. Yang kedua yang penting juga adalah tetap mendorong masyarakat melakukan deteksi dini, karena bagaimanapun juga pandemi kembali belum selesai sehingga kita masih akan terancam dengan serangan-serangan berikutnya, sehingga untuk segera menemukan kasus-kasus yang sakit, memisahkan dari yang sehat, masyarakat juga harus betul-betul sadar kalau sakit kita deteksi dini supaya tidak jatuh ke kondisi yang lebih berat. Kemudian upaya lain yang dilakukan, lanjut Siti Nadia Tarmizi, pemerintah terus mengedukasi dan mensosialisasikan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk memantau mobilitas warga. Kita tentunya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai bantuan sebenarnya untuk mendeteksi juga orang-orang dengan kondisi karantina yang harusnya karantina, artinya ada mereka ini adalah kontak erat ataupun kasus-kasus positif COVID yang harusnya melakukan isolasi tidak berada di tempat-tempat publik, sehingga tentunya mereka tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Menurut Siti Nadia Tarmizi, tak menutup kemungkinan pemerintah akan menerapkan sanksi bagi warga yang terbukti positif COVID-19 atau memiliki kontak erat orang terkonfirmasi positif namun masih melakukan mobilitas. Ke depan tentunya ini akan ada tindakan kalau kemudian orang-orang yang masih positif atau orang-orang yang kontak erat ini kemudian masih melakukan aktivitas di tempat publik, untuk kita lakukan rujukan kepada isolasi ya tentunya kan, ataupun tempat karantina. Untuk tetap mengingatkan dan menegakkan protokol kesehatan di tengah pelonggaran, dikatakan Siti Nadia Tarmizi, pemerintah mendorong tiap mal atau pusat-pusat perbelanjaan serta ruang publik lain untuk mengaktifkan Satgas Penegakan Protokol Kesehatan. Karena itu yang paling bisa dilakukan ya. Kalau tidak pakai masker yang benar, bagaimana misalnya satpam di pusat perbelanjaan menegur ya, atau Satgas yang memang menegur bahwa untuk bisa menggunakan masker yang benar. Senada Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan, untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga COVID-19, masyarakat harus tetap diingatkan bahwa pandemi belum usai. Kita harus tetap waspada, walaupun ada pelonggaran harus tetap menginjak rem jika muncul klaster COVID-19. Bagi warga yang sudah divaksin juga tak boleh bereuforia. Artinya kita melonggarkan tetapi tetap wajib waspada, tidak boleh euforia, tidak boleh berlebihan. Aku udah vaksinasi 2 kali, boleh dong aku nggak pakai masker. Aku udah vaksinasi, aku dokter malah 3 kali, jadi boleh dong Pak nggak pakai masker. Tidak boleh. Profesor Zubairi Jurban menekankan kondisi terkini kita sudah berhasil melewati fase genting gelombang kedua COVID-19. Namun hal itu bukan berarti kita bisa bebas mengabaikan protokol kesehatan. Justru sebaliknya, kita mesti belajar dari gelombang kasus yang terjadi sebelumnya. Kuncinya kita tak boleh lengah dan terlena. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan editor Heri Chandra.